Sejuta potensi perikanan di Maluku Utara tidak bisa dipandang sebelah mata. Peluang yang besar ini bisa berbalik menjadi bumerang dalam bentuk tantangan jika pemanfaatannya tidak optimal dan bahkan cuma-cuma. Adagium ayam mati di lumbung padi mungkin tepat untuk menggambarkan bagaimana paradoksnya kehidupan masyarakat Maluku Utara, khususnya nelayan. Jangan sampai nelayan kita tenggelam di laut sendiri. Provinsi Lumbung Ikan Nasional ini digadang-gadang potensial untuk menjadi salah satu poros maritim Indonesia. Sangat wajar, karena mengacu pada data BKPM Provinsi Maluku.net 2021, luas perairan Maluku Utara mencapai 145.801 km persegi, atau sekitar 69% dari luas keseluruhan wilayahnya. Maka tak keliru jika potensi kelautan dan perikanannya sangat luar biasa besar. Nah, pada video-video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai kopra. Kali ini, saya akan membahas perikanan yang juga salah satu potensi besar di Maluku Utara. Sejuta potensi perikanan di Maluku Utara tidak bisa dipandang sebelah mata. Maluku Utara masuk dalam 3 WPP atau Wilayah Pengolahan Perikanan yang digagas KPP, yakni 715, 716, dan 717. Tak hanya itu, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Morotai, juga menjadi pusat kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil perikanan berdasarkan Perpres nomor 34 tahun 2015. Potret-potret tersebut cukup menggambarkan bahwa potensi perikanan di Maluku Utara sangat diperhitungkan. Celakanya, peluang emas ini bagai pisau bermata dua. Peluang yang besar ini bisa berbalik menjadi bumerang dalam bentuk tantangan jika pemanfaatannya tidak optimal dan bahkan cuma-cuma. Adagium ayam mati di lumbung padi mungkin tepat untuk menggambarkan bagaimana paradoksnya kehidupan masyarakat Maluku Utara, khususnya nelayan. Semua potensi yang wah tersebut tidak beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya yang masih berada di bawah rata-rata. Secara umum, nelayan kita masih menghadapi berbagai kendala dalam melaut. Hal inilah yang menyebabkan mengapa potensi laut belum bisa dikembangkan secara maksimal. Pusaran kendala mengelilingi nelayan, mulai dari armada dan alat tangkap, infrastruktur, perdagangan dan pemasaran, perizinan dan penangkapan ilegal. Yang juga tidak boleh terlewati adalah terkait dengan industri pengolahan ikan. Sebenarnya, penggunaan armada dan alat tangkap yang ala kadarnya, seperti Pajeko dan Huate, adalah masalah klasik yang terus bergema tiap tahun. Tradisional dan memang ramah lingkungan, tetapi kurang menggenjot pendapatan karena daya jelajah yang rendah. Terlebih, ada Peraturan Menteri KKP Nomor 59 Tahun 2020 yang mengizinkan nelayan untuk menggunakan pukat harimau dan cantrang dengan kapasitas besar untuk masuk hingga di bawah 4 mil. Metode penangkapan ini tidak hanya merusak biota laut dan lingkungan, tapi kian memarginalkan nelayan kecil. Belum lagi kendala pabrik es dan gudang pendingin yang masih minim, yang membuat nelayan harus merugi. Juga tempat pelelangan yang jauh dan hanya ada di beberapa titik tertentu. Itu menyulitkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Disayangkan, besar kemungkinan hasil tangkapan hanya berujung di pasar terdekat dengan nilai jual yang tidak seberapa atau dapur rumah. Tapi perlu diperhatikan pula, kalaupun di pelelangan, hal yang harus diantisipasi adalah keterlibatan tengkulak. Jangan sampai para tengkulak ini justru menimbulkan masalah baru. Adanya surat izin penangkapan ikan atau SIPI yang mengharuskan nelayan besar maupun nelayan kecil untuk membayar sekitar 35 juta per tahun itu sangat memberatkan nelayan kecil. Tak hanya itu, praktek penangkapan ilegal pun jadi momok tambahan bagi nelayan di Maluku Utara. Perairan di Maluku Utara menjadi salah satu titik rawan pencurian ikan di Indonesia, yang sebagian besar
dilakukan oleh kapal asing berasal dari Filipina. Dampaknya tidak sedikit. Dikutip dari wartaekonomi.co.id 2017, kerugian Maluku Utara bisa ditaksir mencapai 1,2 triliun per tahun. Yang menguap begitu saja akibat pencurian ikan. Pertama, pemerintah harus memiliki niat baik politik dan semangat untuk memajukan kesejahteraan nelayan di Maluku Utara. Semua basis kebijakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Peraturan yang tak memihak rakyat sudah saatnya dianulir dan dikaji ulang. Contohnya, peraturan yang memfasilitasi penangkapan ikan pebisnis dengan kapal bertonase besar hingga 30 GT dan alat eksploitatif semacam cantrang dan pukat. Fasilitas untuk nelayan kecil harus dimaksimalkan, mulai dari penyediaan pabrik es dan mesin pendingin. Permudah perizinan melaut dan memancing. Yang juga penting adalah pemerintah harus menjamin keselamatan nelayan melalui penyediaan armada yang memadai. Tindak tegas pelaku penangkapan ikan ilegal. Jangan ada kompromi. Jangan ada lagi potensi perikanan yang dicuri dengan mudah. Berikutnya, nelayan perlu disosialisasikan dan dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana pengolahan hasil tangkapan ikan. Karena ini bisa menjadi alternatif bagi nelayan untuk menambah nilai tambah ekonominya. Unit pengelolaan ikan pun harus sesuai dengan standar SKP. Dan sistem jaminan mutu pun perlu digalakkan kembali. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggenjot hilirisasi guna meningkatkan ekspor perikanan Maluku Utara. Ini supaya memutus rantai berlapis penjualan ikan hasil tangkapan masyarakat Maluku Utara. Jika hal-hal itu diakomodasi dan diprioritaskan, maka nasib nelayan kita dan level kesejahteraannya pun bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Nelayan akan unggul, berdaya, dan berdaulat. Jangan sampai nelayan kita tenggelam di laut sendiri.